Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat isya, jamaah zikir, tahlim yasin yang dirahmati Allah. Kali ini kita adakan pengajian untuk menambah ilmu kita. Jangan kita hanya berzikir saja tapi tidak menambah ilmu, karena Rasulullah pernah menyampaikan, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan berikan ilmu baru yang tidak ia ketahui sebelumnya. Selama ini kita beramal tentunya sesuai dengan ilmu kita. Bukan amal artinya hanya ikut-ikutan, tetapi kita betul-betul tahu. Dan untuk tahu itu kita perlu belajar. Sementara itu, yang pertama sekali dihitung nanti itu bukan banyak sedekahnya, bukan banyak zikirnya, tetapi tentang sholatnya. Maka Rasulullah sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali nanti dihitung, yang pertama sekali nanti dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat kita beres, maka bereslah galo-galonya. Kalau sholat kita tidak beres, maka tidak beres pula lah galo-galonya. Sholat hanya kelihatan sholat, tapi sholat tidak membawa pengaruh apa-apa di dalam jiwanya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin bi Syarhil Ahadisil Anbiya'i wal Mursalin, Abu Lais As-Samarkandi di sana mengutip pendapat para ulama terdahulu, karena Abu Lais itu hidup pada tahun 370-an Hijriyah, 373 Hijriyah. Berarti Imam As-Samarkandi ini masih dekat sekali dengan tabi'in, maka ingatannya masih sangat lengket dengan ulama-ulama sebelumnya. Beliau menyampaikan riwayat dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya kalau ada orang sholat tetapi sholatnya itu tidak bisa mengajak dirinya kepada kebaikan dan tidak bisa menolak kepada kemungkaran, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sholatnya itu tidak menambah dekat kepada Allah, justru malah menambah jauh dari Allah. Itu disebutkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Lais As-Samarkandi. Oleh karena itu, supaya sholat kita ini benar, maka sholat yang benar itu adalah sholat yang sesuai dengan syariat, dan ukurannya adalah ilmu fikih. Orang sholat sah itu ketika diukur dengan ilmu fikih. Kalau secara fikih dia tidak cocok, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti batal. Tapi sholat itu diterima atau tidak diterima itu tidak berdasarkan ilmu fikih saja, tetapi berdasarkan ilmu tasawuf. Ketika orang itu sholatnya lillahi ta'ala, niatnya sholat itu karena Allah, sholat pasti diterima. Makanya ketika kita sholat selalu ucapkan usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu lillahi ta'ala, pasti itu akan memperoleh pahala dari Allah, dan nanti boleh diambil pahalanya ketika telah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, memberi makan ayam lillahi ta'ala. Memberikan makan ayam itu karena perintah Allah Ta'ala, maka ia pun memperoleh pahala. Tapi kalau memberikan makan ayam untuk supaya gemuk ayam itu dan tidak kurus, ketika nanti dijual dapat
duit yang banyak karena beratnya lebih berat dari sebelumnya, sebelum dikasih makan, maka dia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya memperoleh harga ayam itu. Tetapi kalau ketika kita memberi makan ayam lillahi ta'ala, ayamnya gemuk, kita niatnya karena Allah, duit dari ayam dapat, pahala dari Allah dapat. Ini untungnya ketika kita tahu bahwasanya semua amal itu ukurannya adalah niat diterima atau tidak diterima oleh Allah, maka penilaiannya adalah dari sisi ilmu tasawuf. Sah atau tidak sah sholat kita, penilaiannya adalah dari ilmu fikih. Karena itu kali ini kita akan mengaji ilmu fikih tentang sholat saja dulu. Mulai dari awal sekali kita harus tahu apa itu sesungguhnya sholat. Dan kita semua sudah tahu sholat itu adalah dilakukan sehari semalam 5 kali. Tapi kita yakin tidak semua kita ini ada yang tahu. Tidak semua kita itu tahu kalau dasarnya sholat sehari semalam 5 kali itu apa. Saya yakin banyak yang tidak tahu. Karena itu kita perlu ngaji, kita perlu belajar. Dan di sini ingin saya sampaikan sebuah kitab yang disusun oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Shirazi. Beliau adalah ulama Syafi'iyah yang hidup pada tahun 400-an Hijriah, lebih muda daripada Imam As-Samarkandi yang menyusun kitab Tambihul Ghafilin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, kitab tentang sholat. As-shalawatul maktubatu khamsun. Sholat yang diwajibkan oleh Allah itu ada 5. Apa dasarnya sholat yang diwajibkan Allah itu ada 5? Kita selama ini hanya tahu wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, hanya perintah sholat. Kemudian aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, itu juga hanya perintah sholat. Tapi kita belum tahu sholat yang dimaksud 5 waktu itu dasarnya apa. 5 ruya Tolhah bin Abid, berdasarkan riwayat dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Najdin, orang ini adalah penduduk Najd. Yang belakangan ini ramai penduduk Najd di media sosial, karena penduduk Najd ini adalah mulai munculnya kelompok Wahabi itu memang dari sana, dari Najd, dan itu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Berasalnya adalah dari Najd, nanti akan muncul tanduk setan. Ini dari daerah Najd, dan itu sudah dikasih isyarat oleh Rasulullah SAW. Tapi nggak semuanya, nggak semua penduduk Najd itu seperti itu. Hanya tokohnya berasal dari sana, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebut dengan Wahabi. Orang menemui Rasulullah SAW, dan dia ini adalah orang dari Najd, thairur ra'si, rambutnya acak-acakan, rambutnya itu enggak karu-karuan. Yusma'u dawa sautuhu, terdengar suaranya itu sengau. Kata orang Jawa bindeng, sengau. Apa itu sengau ya? Iya, antara hidung dengan tenggorokan itu gabung. Kalau mau pergi kemana, mau itu suaranya sengau. La yafqahu ma yaqulu, tidak ada yang bisa memahami ucapannya. Jadi ucapannya sulit dipahami. Orang ini penduduk Najd datang kepada Rasulullah, suaranya sengau, suaranya berdengung,
dan tidak bisa dipahami suaranya, itu sulit dipahami. Hatta dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa suaranya itu susah dipahami orang, maka ia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada yang tahu apa yang diomongkan itu apa, hanya Nabi yang tahu. Kalau Nabi itu ya nggak usah diragukan lagi, orang tidak ngomong saja Nabi tahu, apalagi ngomongnya nggak jelas, itu udah tahu duluan. Karena Nabi itu sudah kasab, apa yang akan terjadi di kemudian hari itu Nabi itu sudah tahu. Contohnya gini, ketika Nabi itu menyampaikan sebuah kuis atau apa tebak-tebakan atau tantangan, Rasulullah sampaikan, siapa yang berani membaca surah Ar-Rahman di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, siapa yang berani? Tidak ada yang angkat kecuali Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Karena Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil. Ya barangkali kalau kita bayangkan Ibnu Mas'ud itu tingginya itu seperti Daus Mini, kecil banget. Tetapi ilmunya sangat besar karena berguru kepada Rasulullah langsung. Ibnu Mas'ud inilah yang senantiasa menyiapkan sendalnya Rasulullah. Ketika mau masuk masjid, sendalnya disimpan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika keluar dari masjid, Rasulullah memperoleh sendal dari Ibnu Mas'ud yang disimpannya itu tadi. Kemana Rasulullah pergi, Ibnu Mas'ud ikut. Dan di situ Rasulullah sendalnya dijaga oleh Ibnu Mas'ud. Modal menjaga sendal, ilmunya banyak. Modal menjaga sendal saja ini. Artinya apa? Selalu dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud akan tangan. Karena kecil, Rasulullah kurang yakin. Artinya itu mengulang lagi. Siapa tahu ada yang lebih besar lagi yang berani. Siapa yang berani membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah? Tetap Ibnu Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah. Begitu membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah, muncullah namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya tinggi besar. Barangkali kalau sekarang itu seperti kayak Smackdown orang barat itu yang besar-besar tinggi kayak gitu. Begitu mendengar Ibnu Mas'ud membaca surah Ar-Rahman, Ibnu Mas'ud ditampar oleh Abu Jahal itu tadi. Tak ditampar, terlempar kurang lebih 7 meter. Saking kencangnya itu. Kan gak suka Abu Jahal dengan bacaan-bacaan Al-Quran di hadapan Ka'bah. Waktu itu Ka'bah kan masih dikelilingi oleh patung-patung. Kok dibacain ayat-ayat Al-Quran? Melanting, sudah itu berdarah telinganya karena terlalu kuat mengantamnya Abu Jahal tadi itu. Sudah telinganya ini berdarah, ditampar melenting, kupingnya ini dibolongi pula oleh Abu Jahal. Nangis senangis-nangisnya karena kesakitan. Akhirnya Ibnu Mas'ud lari mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada saat itu sedang ngajar sahabat-sahabat yang lain. Begitu Ibnu Mas'ud datang kesakitan, sampai di situ akhirnya meringkuk kesakitan. Sahabat-sahabat yang lain menangis melihat keadaan Ibnu Mas'ud seperti itu. Rasulullah mau menangis nggak jadi. Setelah itu langsung tertawa Rasulullah. Bukan menangis tapi tertawa. Melihat Ibnu Mas'ud kesakitan, darah-darah keluar seperti itu, Rasulullah tersenyum dia. Lalu sahabat heran, ya Rasul, kami semua menangis melihat Ibnu Mas'ud seperti itu. Kenapa engkau justru malah tersenyum? Apa jawab Rasulullah? Nanti kamu akan tahu. Jawab Rasulullah, nanti kamu akan tahu. Tidak dikasih tahu oleh Rasulullah, tapi cuman nanti kamu akan tahu. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah pas terjadi perang pembalasan karena kekalahan perang Uhud, maka muncullah namanya perang Badar. Saat perang Badar itu Rasulullah punya pengumuman. Siapa yang ingin ikut perang Badar maka harus dapat izin dari kedua orang tuanya. Minta izin dulu baru boleh ikut perang. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku yang sekecil ini perang? Lalu Rasulullah jawab, boleh, kamu boleh perang, tapi dengan syarat kamu tidak boleh dekat-dekat dengan musuh. Bayangkan gimana caranya perang tidak boleh dekat-dekat dengan musuh. Ini perang tapi nggak boleh dekat-dekat dengan musuh.
Nah, karena tidak boleh dekat-dekat dengan musuh, Rasulullah sampaikan tugasmu adalah menghabisi musuh yang terjatuh dekat denganmu. Tidak boleh dekat-dekat dengan musuh, tugasnya adalah menghabisi musuh yang terjatuh dekat dengannya. Nah, Ibnu Mas'ud itu membawa senjata itu kecil karena badannya kecil. Karena disuruh membawa senjatanya Umar bin Khattab nggak mampu. Senjata Umar bin Khattab besar, diangkat nggak kuat ngangkatnya Ibnu Mas'ud karena senjatanya besar, Ibnu Mas'ud kecil nggak kuat. Mengangkat senjatanya Ali bin Abi Thalib nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena Ibnu Mas'ud badannya kecil. Akhirnya Ibnu Mas'ud diperintahkan bawalah senjata yang bisa kamu gunakan. Senjatanya kecil, mungkin kayak pisau dapur lah kira-kira gitu. Kecil, orang senjatanya mengkilat-kilat, berat, besar, sekali tebas leher bisa putus. Ini cuman sekecil pisau dapur karena memang orangnya kecil, nggak sanggup. Nah, pada saat itu ternyata Ali bin Abi Thalib itu mengalahkan Abu Jahal. Abu Jahal akhirnya jatuh pas dekat dengan Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud teringat apa yang disampaikan Rasulullah, orang yang terjatuh dekat denganmu, tugasmu adalah menghabisinya. Akhirnya keluarkan pisaunya. Pisaunya itu diarahkan ke leher Abu Jahal karena takut Abu Jahal nanti terbangun. Kan kalau terbangun tinggal nancapkan gitu aja kan. Ini karena pisaunya kecil. Dan Ibnu Mas'ud mau naik ke badannya Abu Jahal itu kesulitan karena Ibnu Mas'ud kecil. Badan Abu Jahal itu besar. Akhirnya lehernya itu dideketin dengan pisaunya Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba Abu Jahal itu terbangun dari pingsannya. Begitu terbangun dari pingsannya, apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal menyampaikan, malu aku kalau mati dengan pisaumu yang kecil itu, wahai Ibnu Mas'ud. Kalau kamu pengen membunuhku, pakai senjataku aja. Masya Allah, ini mau mati masih sombong dia, pengen tenar. Kira-kira kayak orang Palembang lah. Kalau naik pesawat gitu kan, kalau pesawat mau jatuh jangan dijatuhkan, jatuhkan di kampungku biar orang tahu kalau aku naik pesawat. Kira-kira seperti itulah. Ini mau mati masih nyombong gitu. Akhirnya Ibnu Mas'ud tidak kuat, senjatanya Abu Jahal itu diikat dan ditarik di atas lehernya Abu Jahal, langsung putus lehernya. Lalu di situ Ibnu Mas'ud menyampaikan, sesombong-sombongnya Fir'aun tidak sesombong Abu Jahal. Kenapa? Fir'aun begitu dia ditenggelamkan oleh Nabi Musa di lautan, masih mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Masih begitu pas mau mati. Ini Abu Jahal mau mati, aku malu kalau mati dengan pisau kecil. Kalau mau membunuhku pakai pisau yang besar. Masya Allah. Inilah Ibnu Mas'ud. Begitu telah membunuh Abu Jahal tadi, apa yang terjadi? Abu Jahal gantian dibolongi kupingnya. Tadi kan dia dibolongi kupingnya, ini dibolongi lagi kupingnya. Kupingnya Abu Jahal dibolongi, diikat dengan tali. Tali itu kemudian terus diikatkan di buntut kuda. Kudanya disebat oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya Abu Jahal diseret-seret oleh kuda itu. Itulah banyak sahabat dan Rasulullah tertawa melihat kelakuan Ibnu Mas'ud balas dendam kepada Abu Jahal. Makanya Rasulullah ketika melihat Ibnu Mas'ud kesakitan mendatangi Rasulullah, itu bukan nangis, malah tertawa karena Rasulullah telah melihat kejadian yang belum terjadi itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orangnya kasab. Jangankan yang sudah ada di hadapan mata, yang belum ada saja Rasulullah itu tahu karena dikasih ilham, dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ditampakkan kejadian yang akan terjadi itu. Maka walaupun orang Najd ini suaranya sengau, Rasulullah tetap memahaminya karena sadar kalau suaranya sengau. Maka orang Najd ini mendekati Rasulullah SAW. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Ternyata orang Najd ini bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah khamsu sholawatin.
ada 5 waktu sholat. Kata baunallahu alaika fil yaumi wal lailati, yang Allah wajibkan kepada kalian sehari semalam. Jadi Islam itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Ingat, 5 waktu sehari semalam, bukan 5 hari sekali. 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Jangan sampai salah paham ini. 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Faqala, lalu orang tadi ternyata cerdas. Orang Najd cerdas ya. Hal alayya ghairuha, kata orang tadi, apakah ada kewajiban saya sholat selain sholat 5 waktu itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, la illa anta tawwu, tidak ada kewajiban sholat yang lain kecuali sholat sunnah. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu sholat itu cuman sholat, maksudnya itu adalah sholat yang wajib ain. Setiap orang melakukan sholat itu hanya 5 waktu. Lalu belakangan ini ada orang yang jenggotan mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, berarti menyalahi dari hadis dari Ubaidillah ini. Masa sholat Idul Fitri hukumnya wajib? Kalau hukumnya wajib berarti nanti kalau nggak sholat Idul Fitri qadha dong dia. Kan tidak ada sholat qadha Idul Fitri. Maka orang yang seperti ini tidak pernah belajar ilmu fikih. Kalau dia pernah belajar ilmu fikih, tidak ada satupun hadis yang mengatakan sholat Idul Fitri itu adalah wajib atau fardu ain. Tidak ada. Tidak ada orang sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain. Kalaupun seandainya Rasulullah perintahkan, bahkan perempuan-perempuan yang datang bulan menghadiri kepada sholat jamaah Idul Fitri itu hanya untuk merayakan, mengungkapkan kesenangannya setelah puasa 1 bulan penuh, bukan lantaran wajibnya sholat Idul Fitri, tetapi karena untuk mengungkapkan kesenangannya, kegembiraannya setelah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka tidak ada sholat yang lain yang wajib kecuali sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Barangkali sampai situ aja dulu. Jangan lama-lama, nanti lama-lama jadi bosan. Barangkali kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau tidak ada yang mau bertanya nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Masdar. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan pada mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah sholat, yang silakan. Saya tanya lagi Pak, niat sholat Jumat itu kan niatnya sholat fardhu Jumati ini makmuman lillahi ta'ala. Itu kan tidak pakai adaan ya? Kenapa tidak pakai adaan Pak? Iya, itu saja. Ya. Iya. Ya, kita tahu semua Pak. Iya. Semua niat sholat itu yang dilafatkan itu seperti tadi. Jadi sholat itu ada lafaz niat, ada niat. Yang kita sebut sholli fardhul jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala, atau boleh juga ada an makmuman lillahi ta'ala, itu namanya lafaz niat. Bukan niat, ingat itu bukan niat, tapi lafaz niat. Karena niat itu tidak di mulut, niat itu adalah di dalam hati. Maka ketika seseorang sholat, pas begitu sholat pengen membatalkan sholat, terdetak dalam hati, tidak jadi aku sholat. Dalam hati ngomong begitu, sholatnya batal. Walaupun diteruskan, nggak ada gunanya sholat itu, batal. Kenapa? Karena sholat itu adalah di dalam hati niatnya. Maka yang membatalkan dia sesuatu yang ada di dalam hati. Tapi yang tadi itu
usalli fardal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau boleh juga adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu namanya lafadz niat. Lafadz niat itu diucapkan sebelum niat. Setelah itu baru takbir Allah. Pas Allah itulah masuk niat. Di situ langsung masuk Allah. Itu bareng ketika kita menyebut Allah, itu hati menyebut usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'mulillahi ta'ala. Menyebut begitu pas bar itu selesai niatnya. Harusnya seperti itu. Jadi lafadz niat itu diucapkan sebelum niat. Pas takbir itulah masuk niat. Maka tidak sah seseorang ketika niat sholat setelah Allahu Akbar baru niat, itu nggak sah. Nggak sah itu, sholatnya nggak sah. Maka sholat yang sah itu adalah niatnya bareng dengan takbiratul ihram. Lalu tadi kenapa kok tidak adaan? Boleh tidak adaan disebutkan, boleh disebutkan, tapi kenyataannya adalah adaan. Maka di dalam ini nanti ini masih jauh pembahasannya. Boleh kita menyebutkan adaan, boleh menyebutkan tidak menyebutkan sama sekali. Tapi ada juga pendapat mengatakan harus menyebutkan adaan karena ada sholat qadhaan. Ketika kita sudah selesai sholat maghrib, kemudian selesai wirid, mundur mau sholat qadha maghrib lagi, maka di situ harus menyebutkan usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Karena itu sedang membayar puasa yang sholat yang lalu, yang ketinggalan, atau yang waktu itu nggak sempat sholat karena sesuatu pekerjaan, umpamanya pas lagi sore-sore belum selesai gali sumur, kita masih ada di dalam mau naik payah, pas keluar itu pas maghrib, jadi sholat asarnya ketinggalan umpamanya. Maka pada saat itu yang seperti itu dilakukannya boleh dilakukan pada waktu maghrib. Sholat asarnya boleh dilakukan di waktu maghrib. Tidak harus nunggu asar berikutnya, tidak harus nunggu. Karena apa? Di sini juga nanti akan dijelaskan bagaimana Rasulullah sibuk dengan menggali parit pada saat perang Khandaq. Sampai-sampai gigi Rasulullah itu pacul karena terlempar dengan batu, patah. Dan Rasulullah zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, sholatnya isya. Maka Rasulullah SAW ketika itu masuk isya, sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur baru qomat sholat asar. Setelah itu qomat lagi sholat maghrib. Setelah itu qomat lagi baru sholat isya. Azannya cuma sekali di awal. Di awal pada saat mau sholat. Berikutnya tidak azan lagi, cukup qomat. Qomat sholat zuhur. Qomat lagi sholat asar. Qomat lagi sholat maghrib. Qomat lagi sholat isya. Jadi ketika kita sholat Jumat, boleh kita nyebut adaan lillahi ta'ala, boleh tidak usah nyebut adaan lillahi ta'ala. Yang jelas pada saat itu hati sudah tahu kalau kita sedang sholat Jumat, dan pada saat itu kita sholatnya tunai, nggak ada sholat Jumat qadha, tidak ada. Yang ada zuhur di qadha. Dan ketika kita mau menyebut adaan atau tidak menyebut adaan, tetap sah sholatnya. Mau nyebut makmuman atau tidak makmuman, itu tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena di dalam hati sudah tahu sholatnya itu adalah tunai. Saat itulah kita sholat, kemudian kita sholatnya dalam posisi kita bermakmun. Disebut benar, tidak disebut juga benar. Disebut itu hanya untuk menguatkan. Makanya ketika kita niat usalli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu semuanya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati kita. Ini kalau menurut Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah berdasarkan pendapat dari ulama Syafi'iyah dan bahkan dari Imam Syafi'i itu sendiri. Ini adalah ulama salaf.
Kita semua sesungguhnya adalah salafi kita ini. Apa itu salafi? Orang yang mengikut ulama salaf. Maka salafi itu mesti menerima apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi yang tahun 80-an Hijriah. Bisa menerima Imam Maliki, bisa menerima Imam Syafi'i, dan bisa menerima Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Mereka ini adalah ulama-ulama salaf. Dan kita ini adalah pengikut ulama salaf, walaupun kita tidak pernah menyebutkan itu. Buktinya kita sholat seperti sholatnya Imam Syafi'i, subuh pakai kunut. Yang subuh nggak pakai kunut berarti itu ngikut sholatnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu juga salafi, artinya kita pengikut ulama salaf. Jadi semua kita ini adalah mengikuti ulama salaf, tidak mengikuti ulama kholaf. Karena ulama kholaf itu juga mengikuti ulama salaf. Di dalam kitab ini sering sekali disebutkan naqalal kholafu minas salafi. Ulama kholaf menukil atau mengutip dari ulama salaf. Artinya ulama kholaf belajar kepada gurunya sampai ulama salaf, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja dulu. Ngerti artinya Pak? Ada lagi yang tanya? Boleh. Ini kita sebagai makmum sholat, ketika kita sudah berada di barisan saf makmum, Barisan depan, barisan belakang atau yang kedua lah ya. Barisan kedua. Ya. Kemudian terutama di subuh nih Pak. Gimana? Subuh? Kadang kita sesak nih Pak ya. Oh gitu. Nah sesak. Nah kita tentu mundur nih Pak ya, karena kita lanjut yo nih kan. Adab kita sebagai makmum tuh penyuil kiri dulu. Ngapain itu penyuil? Kita kena mundur. Mundur. Nah, saf itu kosong. Safnya kosong. Nah kosong. Jadi sebagai makmum. Ada makmum sebelahnya ada? Ada kan kita barisannya. Ada. Ya terus? Nah jadi adab yang sebenarnya itu gimana Pak? Nah ketika kita sesak, Mundur, gitu. ya ketika kita sesak, tidak usah cuil, ya udah langsung keluar saja. Nanti makmum sebelahnya udah otomatis bergeser. Udah otomatis bergeser. Nyuil itu adalah isyarat ketika mau makmum. Ya, kalau mau makmum cuil dulu. Misalnya ada orang salah sendirian di sini. Mau makmum kita cuil, tiul gitu, cuil. Jangan kayak gini kalau dicuil. Wah, geli gitu, jangan. Ketika dicuil itu artinya ada isyarat pengen makmum. Nah, ketika makmumnya satu, posisi makmum itu di sebelah imam agak ke belakang sedikit. Pokoknya sejajar tapi agak mundur sedikit. Terus nanti kalau ada imam lagi yang lain, makmum lagi yang lain datang, itu makmum tadi dicuil lagi. Dicuil artinya yang nyuil itu tahu dia sedang makmum dan dia sendirian, maka dicuil itu maksudnya suruh mundur. Maka yang nyuil tadi pas di belakang baris pertama, yang dicuil mundur kemudian sejajar dengan yang nyuil itu tadi. Jangan begitu dicuil diam aja gitu, itu artinya nggak pernah belajar itu. Dicuil diam aja, dicuil tek itu artinya saya juga mau makmum, mundurlah kamu sejajar dengan sop pertama. Kira-kira kayak gitu kalau ngomong. Tapi kan tidak mungkin dia mau ngomong kayak gitu. Untuk niatnya gimana Pak? Niatnya seperti biasa, nyuil aja, nggak usah pakai niat-niat. Enggak, maksudnya yang dicuil. Yang dicuil ya sudah mundur saja, nggak usah pakai niat. Kita kan sholat tunggal nih, kita pribadi sering kejadian kan? Lagi kita sering keluar gitu kan, singgah di masjid lain, itu sholat pribadi, itu aja cuil. Maksudnya sholat pribadi itu sholat apa? Sholat sunnah. Ya sholat sendiri lah maksudnya. Munfarid, sholat munfarid. sendiri. Ketika kita sholat, itulah tadi, ketika sholat sendiri dicuil. Dicuil itu artinya yang nyuil tadi mau makmum, imam tidak usah merubah niat, karena tidak ada diwajibkan bagi imam itu niat imaman lillahi ta'ala, tidak. Untuk jadi imam tidak diharuskan niat imam. Ketika seseorang sholat munfarid kemudian terus dicuil, itu sudah otomatis dia tahu di belakang ada makmum. Tidak perlu merubah niat. Tidak perlu merubah niat terus ngulang lagi dari awal. Tidak perlu. Artinya begitu dicuil,
udah otomatis dia berposisi sebagai imam. Jangan nanti langsung dicuil berhenti, langsung yuk kita sholat jamaah. Batal dari awal yang seperti itu, batal. Kan sering terjadi gitu. Ya. Kadang kan kita sudah sholat berjamaah nih sama maghrib ini, saya pernah ngalami. Itu kan sholat sunat tuh mundur. Tahu-tahunya ada yang nyuil. Terlambat kan? Nyuil. Kita sholat sunat. Ketika kita sholat sunat, yang namanya jamaah itu kan sholat fardu, kecuali sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, sholat istisqa, sholat gerhana. Kalau sholat sunnah sesudah sholat fardu itu kan tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tiba-tiba di belakang ada yang nyuil, tak dicuil kayak gitu. Maka supaya kita ini tidak jadi imam bagi makmum yang sholat fardu, maka setelah dicuil geserlah ke sebelah satu langkah. Kalau makmumnya punya ilmu, maka dia tahu oh dia sholat sunnah, jadi nggak jadi dia ikut sholat berjamaah. Tapi susahnya kalau makmumnya nggak punya ilmu, pindah dicuil lagi. Pindah sebelah, dicuil lagi sampai ke ujung dan bisa pindah lagi. Karena pernah mengalami seperti itu. Iya. Itu nih bingung. Orang ini kan itu salah. Karena belakang gitu datang nyuil. Kadang-kadang orang ini kan istilahnya pengen berjamaah. Padahal kita kan sudah sunnah. Iya. Kan kadang-kadang kan ini mungkin dulu nak semat tuh saya 2 kali saya ketemu model. Jadi saya kalau sholat sunnah tuh saya cari tiang gitu, yang tak bisul belakang saya lagi. Kan di dinding sebelah sana begitu. Jadi kalau di dinding sebelah sana orang nggak akan mungkin lagi dia nak ini. Nah cuma apa makmum. Itulah perlunya ilmu. Jadi makmumnya jadi pening sendiri seperti itu. Dicuil pindah ke sini, dicuil lagi pindah lagi, dicuil lagi pindah lagi. Mentok ke dinding, dicuil pindah sini lagi. Jadi nggak jadi sholat. Kalau makmumnya tahu ilmunya, ilmu makmum, makanya sholat itu akan banyak manfaatnya kalau kita punya ilmu sholat. Maka perlu ilmu sholat itu. Makanya katakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sholat itu adalah fardu. Sholat, menuntut ilmu itu adalah fardu bagi orang laki-laki muslim dan perempuan muslim. Artinya semua amal kita harus berlandasan ilmu. Tanpa ilmu sholat kita akan sia-sia. Maka pada suatu saat ada orang sedang sholat tapi setan gak berani ganggu. Kenapa? Karena di belakangnya ada orang tidur dan orang tidur itu orang berilmu. Gak jadi dia mengganggu karena takut sama orang yang tidur dan berilmu tadi. Kenapa? Sia-sia dia akan ganggu. Paling nanti kalau diganggu salah yang tidur tadi, yang baring-baring di belakangnya tadi, nanti akan membetulkannya. Maka itulah pentingnya kita berilmu di dalam beribadah. Cukup? Takbir tadi Pak. Nah? Kita makmum nih. Takbir dulu. Nyuil apa nyuil dulu takbir? Ketika ada orang sholat kita pengen jadi makmumnya, maka cuil dulu. Setelah cuil baru kita takbiratul ihram. Jangan takbir dulu baru nyuil. Nyuil dulu. Ini lebih aman. Kalau nyuil dulu lebih aman. Kenapa? Berapa kali kita nyuil nggak membatalkan sholat kita, orang kita belum sholat. Iya. Cuil mau nyuilnya begini, mau nyuilnya begini, mau nyuilnya begini, atau nyuilnya kayak gini, misalnya kayak gitu. Iya. Atau bahkan umpamanya karena nggak punya ilmu langsung ngomong, maaf Pak, saya mau makmum di belakang, tidak batal dia dah. Yang ngomong tuh tidak batal. Iya. Kalau yang dibilang tadi tuh ya silakan batal sholatnya kayak gitu. Tapi kalau dia diam saja hanya mengetahui di dalam hati, maka sholat orang yang makmum tadi tidak batal. Karena ketika dia ngomong maaf Pak saya mau makmum, itu belum mulai sholat. Itu kalau tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu kan cukup nyuil saja. Demikian juga ketika kita ada di rumah. Pas begitu di rumah ada orang teriak assalamualaikum.
Itu kan ngotot, itu salam ketok-ketok gedor-gedor pintu kan. Maka supaya dia tahu kalau kita sedang sholat, takbirnya dikencengin. Sami Allahu liman hamidah, dikencengin. Udah dikencengin malah teriak, pura-pura sholat. Mau kayak gitu, berarti emang dia gak ngerti nian itu. Maka ketika ada orang yang pengen masuk ke rumah itu dan diketok, ada suara takbir, intikal, ada suara tasmi, sami Allahu liman hamidah, maka orang itu harus berhenti untuk mengetok. Berarti orang yang di dalam sedang sholat gitu. Kadang-kadang kan memang ada yang tidak ngerti gitu. Kan sekarang nanti musimnya belanja online gitu kan, nak nganter paket, apalagi sholat, sami Allahu liman hamidah. Tukang paket yang ngerti ya berhenti, dia ditungguin itu. Kalau nggak ngerti ditinggalin itu. Kalau nggak ngerti, ini diketok-ketok, halo assalamualaikum, diketok-ketok nggak jawab, malah sami Allahu liman hamidah, dianggap orangnya nggak ada, terus pergi. Ya itu orang nggak punya ilmu yang seperti itu. Lafaz niat ini wajib nih, azan pertama, selesai azan pertama. Lafaz niat sunat, salat sunat. Nah, ketika selesai azan pertama itu ada disunahkan sholat qobliyah Jumat. Di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, syarahnya dari kitab yang ini, syarahnya itu dikatakan bahwasanya sholat itu zuhur itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka sholat Jumat itu kan pengganti sholat zuhur. Dalam artian sholat Jumat itu posisinya adalah sholat zuhur, hanya saja 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena ada 2 khutbah. Maka 2 khutbah ini menempati 2 rakaat sholat zuhur yang dilakukan pada hari Jumat itu. Andaikan tidak ada khutbah 2 ini, maka tetap sholatnya adalah 4 rakaat tetap. Oleh karena itu sholat Jumat itu ada qobliyahnya dan juga ada ba'diyahnya, seperti sholat zuhur dan sholat seperti sholat zuhur itu, sholat Jumat seperti sholat zuhur itu disebutkan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Adapun orang yang terlambat sholat ketika Rasulullah berkhutbah, waktu itu Rasulullah langsung sampaikan sholli, sholat kamu. Akhirnya orang itu begitu masuk langsung sholat. Di sini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat itu adalah sholatnya itu adalah sholat tahiyatul masjid karena sebelum duduk. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan sholatnya itu adalah sholat qobliyah Jumat. Ada yang seperti itu. Ya terserah mau mengambil yang mana. Yang penting ketika khotib itu naik ke atas mimbar, kita masuk ke masjid, sebelum kita duduk sholatlah, apakah sholat qobliyahnya atau sholat tahiyatul masjidnya. Kedua-duanya boleh, karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat menghormati masjid. Sholat menghormati masjid itu artinya dia sebelum duduk. Ketika dia sholat qobliyah dan belum duduk, maka di dalamnya sudah ada sholat tahiyatul masjid. Tuh kalau punya ilmu enak itu. Itu kan istilahnya kan sepele, cuman banyak yang belum tahu. Gitu. Ya banyak yang belum tahu. Inilah makanya kali ini kita kaji bersama-sama. Sudah lama saya ingin menyampaikan seperti ini. Berarti poinnya dapat 2 tuh Pak ya? Iya dapat 2. Kalau lepasnya diserempakkan Pak? Gimana? Lepasnya diserempakkan, digabung. Tidak usah diserempakkan, karena inti dari sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama sekali tegak itu adalah tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Dan bahkan ketika sudah qomat, Allahu Akbar itu nggak boleh lagi sholat sunnah, nggak boleh. Makanya kalau ada yang mau qomat, lihat dulu sudah selesai belum orang sholat. Jangan sampai yang qomat yang salah. Masih ada orang sholat kok qomat, sabar dulu. Makanya saya tanya seperti itu. Kalau di tempat saya kan azan itu kan cuma sekali, azan khotib naik. Nah sudah gitu aja. Yeah. Jadi istilahkan tidak ketemu. Iya. Ya kalau sini kan itu azan pertama kan, habis itu kita kan sholat sunat kan. Jadi kan orang kadang-kadang orang sana tuh kalau punya
di sini agak bingung dia. Iya. Nah, makanya saya bertanya. Iya, boleh. Karena azan pertama itu adalah masa Rasulullah. Ada 2 azan dalam sholat Jumat, itu adalah masa Utsman bin Affan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau orang itu tidak salafi, maka akan mengatakan bid'ah 2 azan. Padahal azan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa? Karena dia taunya yang namanya bid'ah itu adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Hancur yang seperti itu. 2 azan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi 2 azan ini dilakukan oleh Utsman bin Affan atas kebijakan Utsman bin Affan, karena pada saat itu umat Islam tambah banyak, maka diadakan 2 azan. Lah kalau hanya dicontohkan oleh Nabi berarti termasuk sesat ini Utsman bin Affan. Masa iya seperti itu? Ini pengertian yang salah. Oleh karena itu 2 azan itu adalah masa Utsman bin Affan, 1 azan itu masa Rasulullah, di mana orang belum sebanyak pada saat Utsman bin Affan kaum musliminnya. Ini silakan kita kan dalam safar, dalam perjalanan. Iya. Mana lah silakan yang jauhnya agak jauh. Jadi di suatu kita pas berhenti di satu jemaat dalam keadaan sholat maghrib. Sedangkan itu kan di safar ini kan ada peringanan. Manakah yang bagus kita laksanakan? Oh gitu. Apakah mengikuti orang dalam berjamaah salat maghrib, atau kita jamak gitu salat itu? Iya, jamak dan qashar itu adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan wajib diambil atau maksudnya sunnah diambil. Ada yang mengatakan diambil boleh, tidak diambil juga boleh. Kalau pada saat itu dalam perjalanan memang ingin menyingkat waktu dari sholat kita, maka kita sholat sendirian. Dalam artian sendirian di sini gini, kalau kita mampirnya itu adalah rame-rame, ke masjid itu rame-rame, ya tunggu selesai orang itu sholat baru kita sholat lagi. Karena nggak boleh dalam satu masjid ada 2 jamaah, nggak boleh. Tunggu jamaah pertama selesai, jamaah kedua sholat tapi dijamak dan qashar. Jadi waktu itu mungkin pada saat sholat maghrib, jadi langsung sekalian sholat isya. Jadi perjalanan tidak terganggu sampai subuh gitu. Jadi tergantung kita mana yang lebih bagus, tergantung lihat kondisinya. Kalau kondisinya kita memang perlu waktu untuk perjalanan itu, ya jamak qashar. Tapi kalau waktu perjalanan itu santai, kapanpun nyampe nggak jadi masalah, ya ikuti saja sholat yang ada di masjid itu. Ya. Ini lain lagi kalau nanti pas lagi mau sholat di perjalanan kainnya ini terkena kencing, kan bisa terjadi kan? Nah, gimana? Aduh mau sholat, yakin sini sudah najis. Gimana nih? Udah sholat saja. Kalau nggak ada penggantinya, sholat saja. Kalau ada penggantinya ganti dulu. Tapi kalau nggak ada penggantinya, sholat saja. Lalu gimana? Nanti sampai di tujuan diulang lagi sholatnya. Itu namanya sholat dihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Banyak yang tak tahu gitu. Iya. Barangkali itu saja dulu, nggak usah dihabiskan hari ini. Nanti pengajian berikutnya habis pertanyaannya. Iya, selanjutnya silakan Pak Masdar untuk baca doa.